Ada beberapa buah dengan kadar gula yang tinggi, Heeh. kadar kalori yang tinggi. Misalnya semangka, mangga, anggur. Tentu kalau dimakan jumlahnya lebih banyak, gula akan makin meningkat. Pada pasien diabetes itu apalagi yang udah lama ya, Mas Aden ya, itu bisa menyebabkan cedera di pembuluh darah. Ya, cedera pembuluh darah, gangguan aliran darah ke tempat luka, terus sel-sel imunnya juga lebih lemah, cepat haus. Cepat haus ya, banyak minum. Dan disertai penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Ya, jadi makannya biasa tapi ternyata berat badannya turun terus. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif, Vidya Bincang Sehati. Pemirsa, ini jadi satu penyakit yang sangat mengerikan gitu ya. Meskipun kayak ini tuh prosesnya panjang gitu ya. Dan kadang-kala orang nggak ngeh dan notice bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka konsumsi, yang jadi gaya hidup, gaya makan, itu berujung pada satu hal yang tidak baik, yaitu penyakit ini. Dan ini disebut dengan diabetes. Nah, kalau selama ini dan beberapa tahun belakangan atau dulu gitu ya, pola pikir kita tuh selalu identik kalau ngomongin diabetes, yang muda-muda mah nggak usah lah takut sama diabetes. Diabetes itu penyakitnya lansia gitu ya. Jadi udah mulai worry kalau udah 50 plus atau 60 plus. Coba deh Anda mulai googling sekarang gitu ya. Ini keywordnya sih agak serem ya. Diabetes di usia muda. Itu katanya, itu saya sempat browsing juga gitu ya. Ternyata lumayan banyak loh prevalensi kasus diabetes di usia muda. Nah pertanyaannya, kenapa ya dulu diabetes itu identik dengan orang tua, kok sekarang banyak anak muda juga yang mengalami ini. Nah di momen Hari Diabetes Sedunia hari ini yang jatuh pada 14 November, kita akan membahas dan mengupas tuntas dan membuka cakrawala kita dan ya sebagai tindakan preventif supaya orang-orang di usia muda ini tidak mengalami diabetes. Tuanya pun juga jangan diabetes gitu ya. Supaya dari muda itu udah di-planning nih hidupnya. Apa yang boleh dimakan dan gak boleh dimakan supaya nanti ya entah di usia mudanya atau usia tuanya tidak mengalami diabetes. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Kristanto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Kris, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat, oke harus sehat ya dok ya? Iya, Oke dok, hari ini kita akan membahas, ini sih sebenarnya kasus yang mungkin dulu kita taunya itu diabetes sama orang tua gitu ya. Tapi sekarang tuh tadi juga sempat ngobrol-ngobrol ya, ternyata usia muda juga lumayan banyak gitu ya diabetes. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar sistem metabolisme yang kayaknya sih harusnya ada sangkut pautnya nih sama diabetes ya. Yang pertama adalah jangan pernah lewatin sarapan deh. Nah dok, di luaran sana itu nggak ngerti ya, entah mereka pola pikir seperti itu atau karena sibuk sih. Ada orang yang skipping the breakfast club gitu ya. Kayak aduh entah karena sibuk, entah karena apa kayak nafsu makannya itu belum ada di pagi hari gitu ya. Dan lain sebagainya deh. Ada juga yang harus sarapan. Bahkan mungkin sarapannya yang kalorinya banyak banget gitu ya. Dengan kuah-kuah bersantan dan lain sebagainya gitu. Sehingga orang berpikir kayak sebenarnya sarapan itu harus atau tidak harus sih. Nah ini mitos atau fakta kalau kita harus jangan pernah lewatin sarapan gitu. Iya, jadi kalau jangan pernah lewatin sarapan fakta ya, Mas Raden ya. Jadi ini udah ada penelitian bahwa anak-anak sih penelitiannya mereka yang tidak melewatkan sarapan dibandingkan sama kelompok yang melewatkan sarapan. Untuk kelompok yang tidak melewatkan sarapan dia angka glukosanya lebih baik, angka insulin resistensinya lebih rendah, jadi badannya bisa mengolah gula dengan baik. Tapi lagi-lagi kita perhatikan apa sih sarapan itu gitu. Kalau bisa jangan di atas jam 9. Jangan lewat jam 9 pagi. Iya, terus kemudian komposisi makanan juga berpengaruh. Ya, jangan makan yang terlalu tinggi kalori, bersantan gitu. Jadi lebih baik makanan-makanan yang sehat. Jadi komposisi makanan juga berpengaruh, waktu makan juga berpengaruh. Jadi tapi penting untuk tidak melewatkan sarapan untuk metabolisme tubuh. Karena tubuh kita kan punya irama sirkadian ya. Jadi ada polanya yang harus diikutin. Gitu. Oh justru tuh gini, mungkin orang-orang tuh kepikirannya justru gini dok.
kayak kalau sarapan kan berarti nanti memasukkan salah satunya mungkin ya gula, glukosa ke dalam tubuh. Justru tadi yang sarapan Dokter Kris menyampaikan bahwa yang sarapan justru kadar gula darahnya lebih terkontrol. Lebih terkontrol di masa mendatang. Jadi itu sangat-sangat baik ya untuk punya pola makan yang teratur gitu, termasuk sarapan. Oh, oke. Nah, kalau ngomong tadi kan kalau diambil contohnya dari anak-anak, ini nih hubungannya sama tema kita hari ini ya. Maksudnya anak-anak kan akan bertumbuh jadi remaja, jadi dewasa seperti itu. Nah, apa yang dibawa sama anak-anak ini yang jadi habitnya mereka makan, let's say kayak sarapan ini bisa pengaruh maksudnya yang tadi dibilang ya, ke depannya remaja dan dewasa bisa pengaruh ke bagaimana tubuh mengontrol gula darah gitu ya. Iya, jadi berhubungan juga ya dengan timbulnya diabetes di masa muda atau masa dewasa nanti. Gitu. Jadi harus bentuk habit yang baik nih buat orang tua di rumah gitu. Oke. Karena kan mungkin sekarang itu gini Dok, jadi tuh anak-anak kan banyak yang picky eater ya. Atau ada lagi istilahnya sekarang tuh selective eater gitu. Jadi kayak ya intinya milih-milih makan lah gitu ya. Nah ini kan jadi challenge-nya juga buat orang tua ya untuk memberikan edukasi ke anaknya bahwa sarapan itu sepenting itu loh buat kesehatan mereka di masa depan. Betul. Sampai kayak ya ini jadi PR orang tua sih gitu ya untuk ngasih yang terbaik buat anaknya ya. Nah ini penting pemirsa ya, apalagi buat anak yang punya anak-anak entah SD, SMP atau SMA harus sarapan pagi hari, jangan dilewatin. Dan dengan catatan juga sarapannya yang sehat ya Dok. Sarapan yang sehat. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Beberapa kali makan katanya itu lebih baik dibandingin sama 3 kali makan sehari. Ya kan ada ya Dok kayak sibuk nih langsung makannya dirapel atau 3 kali. Nah ada yang bilang juga lebih sering makan sedikit-sedikit itu lebih baik dibandingkan 3 kali langsung besar. Atau gimana sih sebenarnya Dok? Kalau ini jawabannya sih tergantung ya. Oh tergantung. Jadi sebenarnya idealnya memang porsi makan yang ideal itu ada 3 kali makan besar. 3 kali meals kita nyebutnya, itu makanan yang lengkap. Itu akan menyesuaikan dengan irama tubuh. Kalau makannya diet-diet itu beda-beda. Kalau makannya sering, porsi kecil itu biasa buat pasien-pasien yang punya masalah di lambung gitu ya. Tapi tergantung juga nih kalau makannya sering terus komposisinya juga junk food, tinggi lemak, tinggi gula ya akan membuat sama aja kadar gula akan meningkat gitu. Jadi tergantung komposisi makanan, tergantung kebutuhan tubuh. Tapi kalau bisa 3 kali makan sehari itu akan lebih baik. Tapi lagi-lagi kita lihatnya per orang ya, per kasus ya, karena kebutuhannya beda-beda. Gitu. Kebutuhannya beda-beda ya. Kalau nggak salah tuh Dok, ada yang gini, 3 kali makan besar sehari diselingi sama snacking gitu. Itu snack makanan ya lagi-lagi sih makanan ringannya juga apa gitu ya. Kembali lagi buah kah? Buah bagus. Tapi kan buah gini Dok, buah juga katanya ada yang kadar gulanya tinggi banget, nggak boleh juga atau gimana sih? Jadi pusing nih orang-orang kayak junk food nggak boleh Dok, yang garam-garaman tinggi natrium nggak boleh. Buah juga katanya gulanya tinggi. Lalu gimana dong? Agak emosi. Gimana tuh Dok? Jadi intinya kalau diet yang seimbang ya, diet yang seimbang. Jadi kalau makan ya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dengan komposisi tertentu. Kalau snack itu biasanya hanya porsinya 10-15%. Itu dalam 2-3 kali snack, jadi nggak banyak Mas Raden, nggak banyak. Terus buah-buahan juga dalam porsi yang moderat ya, dalam porsi yang cukup. Memang ada beberapa buah dengan kadar gula yang tinggi, kadar kalori yang tinggi. Misalnya semangka, mangga, anggur. Tentu kalau dimakan jumlahnya lebih banyak, gula akan makin meningkat gitu. Jadi dalam porsi yang cukup gitu. Oke ya. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dikatakan baik seperti buah, tapi makannya juga harus secukupnya, nggak boleh berlebihan ya, supaya kadar yang masuk ke dalam tubuh kita juga sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok ya. Semua yang dimakan pada larut malam bakalan jadi lemak nih gitu ya. Jadi itu udah template banget Dok. Orang tuh sampai banyak ya yang menghindari makan malam gara-gara katanya nanti jadi lemak semua nih gitu ya. Nah sebenarnya ini memang semua makanan, jadi nggak pandang apapun jenis makanannya bakal jadi lemak, atau lihat-lihat nih makanannya apa yang dimakan. Terus setelah makan ada aktivitas berat atau enggak dan lain sebagainya gitu Dok. Ya jadi kalau semua makanan akan menjadi lemak di larut malam itu sih ya faktanya ada, mitosnya juga ada. 50-50 ya. 50-50. Jadi makanan akan diproses ya sama tubuh ya, akan menjadi sumber energi. Yang salah itu adalah kalau larut malam makan kemudian langsung tidur gitu. Jadi
energinya nggak dipakai ya, energinya nggak dipakai. Meskipun tidur sendiri pun membutuhkan energi gitu. Tapi ya energi yang dipakai lebih sedikit dibandingkan dengan aktivitas fisik. Otomatis energi yang berlebihan itu akan di-convert jadi cadangan lemak dalam tubuh gitu. Jadi kalau kita makan larut malam, apalagi makannya yang fast food ya, yang cepet gitu, itu akan menyebabkan penumpukan lemak akan lebih tinggi lagi. Gitu. Oh, jadi idealnya itu sebelum tidur itu dari makan besar itu kira-kira berapa lama dok idealnya? Idealnya rata-rata waktu pengosongan lambung itu 4 jam Mas Ardian. Jadi kalau bisa dalam waktu 3-4 jam sebelum tidur malam. Oh, apa kabarnya yang orang kayak, dok saya sibuk baru sampai rumah itu karena tadi pulang kerja naik bus dulu terus kemudian naik kereta gitu ya sampai rumah jam 9, jam 10 baru makan terus langsung tidur karena capek besok jam 3 subuh harus bangun lagi. Bisa bahaya ya dok ya. Ya, jadi ya lagi-lagi disesuaikan sama kebutuhan orang. Kita nggak bisa pukul rata ya. Oh. Ada orang yang kerja shift-shiftan. Malam kerja, pagi baru tidur gitu. Ya itu lagi-lagi kita imbangin dengan komposisi makanan, jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tentunya buat kelompok-kelompok yang tersebut harus lebih sehat, makanannya harus lebih bergizi, harus lebih sehat gitu. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas orang itu gitu. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Nah ini nggak ngerti sih, ini mau ngomongin fakta atau ada meme-nya gitu ya. Orang kurus memiliki metabolisme yang lebih tinggi. Jadi kayak langsung dimasuk keluarin gitu atau gimana sih dok? Nah ini mitos ya. Mitos. Jadi kurus atau gemuknya seseorang itu tidak menggambarkan metabolisme seseorang gitu. Jadi untuk metabolisme banyak faktor yang menentukan metabolisme seseorang. Kadar ototnya, massa lemaknya, kemudian kadar hormon-hormon dalam tubuh itu juga berpengaruh. Terus aktivitas fisik gitu, jadi berpengaruh. Jadi belum tentu nih orang yang kurus metabolismenya lebih tinggi. Enggak, belum. Dok sama ini nih saya mau tanya ya, kan ada tuh deh kan orang yang itu tuh makannya banyak dok, tapi kurus terus gitu ya, nggak pernah gemuk. Tapi ada orang yang baru kehirup anginnya jadi gendut gitu ya. Nah itu kan pasti sedikit banyak ada hubungan sama sistem metabolisme tubuhnya. Nah kalau kayak untuk orang yang kurus terus makannya banyak, itu sebenarnya karena kita nggak mungkin ngawasin mereka 24 jam kan. Antara mereka sistem metabolismenya selancar itu atau sebenarnya ya nggak tahu siapa yang tahu ya di belakang itu aktivitasnya berat sehingga butuh energi lebih banyak. Jadi dia tetap stay in shape aja gitu. Atau gimana? Iya, kurus atau gemuknya seseorang itu faktornya bukan metabolisme yang menentukan. Banyak faktor genetik, aktivitas fisik itu lumayan berpengaruh untuk kurus gemuknya seseorang gitu. Jadi lagi-lagi belum tentu tuh orang yang makannya banyak terus metabolisme pasti baik nih metabolismenya. Nggak juga, karena bukti-buktinya ada nih pasien-pasien dengan diabetes yang berat badannya kurus. Ideal ada gitu. Jadi belum tentu ya metabolisme menggambarkan kurus gemuknya seseorang. Oke, jadi kurus gemuknya seseorang itu pemirsa tidak selalu menggambarkan sistem metabolisme karena ini banyak faktornya gitu ya dok ya. Intinya konsumsilah sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita. Kalau mungkin dirasa aktivitasnya berat ya sesuaikan, kalau tidak terlalu berat ya sesuaikan juga ya. Semuanya yang pas takarannya. Oke dok, kita yang terakhir mitos fakta. Sistem metabolisme katanya akan melambat seiring bertambahnya usia. Oke, jadi kalau kita ngomongin usia, proses aging, proses degeneratif itu kan pasti sedikit banyak apa yang ada di tubuh kita, organ-organnya itu pasti akan menurun kinerjanya. Nah kalau ngomongin sistem metabolisme akan bertambahnya usia juga bertambah lambatkah sistem metabolisme sehingga mungkin banyak orang tua kan selama ini kita ngerasa kayak orang tua tuh ada aja masalah sama makannya gitu dok, apa gimana? Iya, kalau ini fakta Mas Radian. Jadi memang seiring bertambah usia, kemampuan metabolisme metabolisme makanan itu akan menurun. Gitu. Terutama dengan kaitannya proses aging adalah perubahan komposisi tubuh. Kalau lansia, lanjut usia, kelompok ini itu massa lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan massa otot. Otomatis massa metabolismenya akan lebih turun. Karena dengan massa otot yang lebih tinggi, metabolisme akan lebih baik. Gitu. Jadi betul tuh fakta bahwa metabolisme akan turun seiring dengan usia. Oh, sama gini dok, kalau semisal mereka ini di usia lansia itu pasti ada nggak sih masalah sama ya sedikit banyak pencernaan dan akhirnya itu kayak entah buang air besarnya susah lah dan lain sebagainya itu maksudnya kayak
Tapi kan kita tidak bisa pukul rata bahwa semua lansia akan mengalami itu. Tapi kalau secara umum, normal nggak sih ketika lansia-lansia ini di usia segitu, mereka ada masalah sama metabolismenya gitu? Iya, secara fisiologis ya, secara fisiologis Mas Raden ini ya normal gitu. Kalau gerakan saluran cerna itu akan melambat gitu pada lanjut usia. Masa lemak akan meningkat, metabolisme akan turun, ini wajar terjadi. Tapi beda orang per orang. Tergantung apa kebiasaan yang dipupuk waktu beliau masih usianya lebih muda, lebih produktif. Oke, jadi apa yang ditanam sewaktu muda, apa yang jadi habit kebiasaan selagi muda, ini pasti akan sedikit banyak, bukan sedikit banyak, pasti banyak banget pengaruhnya ketika mulai menginjak usia-usia lanjut. Iya. Jadi kalau usia lanjutnya pingin hidupnya nyaman, tentram, bahagia, sejahtera, dimulai dari usia muda. Makanya hari ini kita akan membahas ya, diabetes di usia muda ini apa saja penyebabnya dan cara mencegahnya seperti apa. Oke, terima kasih Dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tema kita di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes di usia muda. Kalau bisa jangan. Makanya di momen Hari Diabetes Sedunia hari ini 14 November kita membahas ya supaya ini dimulai nih. Jadi jangan hanya ngomongin diabetes itu pada lansia aja, tapi kita mulai dari awal nih. Dari usia muda kita bentengi diri kita supaya tidak mengalami diabetes. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kristanto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Oke, Dok. Diabetes ini kan jadi satu istilah gitu ya yang udah sangat familiar ya. Karena kita ngerti ya bahwa diabetes ini gini, Dok, masalahnya itu ya, orang itu banyak yang mungkin agak menyepelekan quote and quote dengan diabetes. Karena dari pola hidup yang sebenarnya nggak teratur ya, terutama pola makan gitu ya. Sehingga akhirnya bisa pengaruh ke diabetes. Padahal nih ya Dok ya, kayaknya 99% saya bertahun-tahun nge-host Bincang Sehati gitu ya. Dan ngobrol sama dokter, ada faktor risiko apa sih Dok kalau penyakit ini? Kayaknya itu ya dari A sampai Z penyakit itu pasti diabetes itu masuk salah satunya gitu. Kayak ke jantung ya ada ngefeknya, ke ginjal ya ada ngefeknya, ya semuanya gitu. Jadi kan ibarat kata ini ada yang bilang bahwa ini adalah mother of diseases gitu ya, ibu dari segala penyakit. Karena kayak banyak banget mengarah ke situ. Nah ini kan berarti satu kondisi yang mengerikan. Sudah mengerikan, tapi kok prevalensinya meningkat terus Dok. Bahkan di usia muda, makanya kita hari ini ngomong itu gitu. Nah sebenarnya penyakit diabetes ini penyakit yang seperti apa sih Dok? Iya, jadi diabetes itu sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Ya, yang disebabkan oleh insulinnya sedikit produksinya atau insulinnya ada tapi dia bekerjanya kurang optimal. Itu insulin itu adalah hormon yang keluar untuk saat kita makan kadar gula naik, insulin akan keluar. Insulin itu akan mengolah gula ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Gitu. Jadi karena kelainan insulin atau dia nggak bisa bekerja atau double, dua-duanya ada, menyebabkan kadar gula darah tinggi gitu, dalam darah. Jika berkelanjutan tentu ya itu kita sebutnya diabetes mellitus. Gitu. Oke. Normalnya ketika kita manusia makan, apalagi di Indonesia ya, makan nasi campur mie, campur kerupuk, karbo semua. Yang dimana ini akan dipecah menjadi glukosa. Nah, kalau akhirnya ini masuk ke dalam tubuh kita, jadi kayak ya udah biasa lah orang kita, maksudnya orang seluruh dunia juga gitu, makan yang ada kandungan gulanya. Nah akan jadi masalah kalau tadi ya, mungkin yang insulinnya rusak atau nggak bisa bekerja dengan baik. Nah pertanyaannya, kenapa insulin bisa dalam kondisi seperti itu? Nah, insulin itu bisa satu, misalnya ada kelainan genetik, diabetes tipe 1 ya, diabetes tipe 1. Jadi tidak bisa pankreasnya mengeluarkan insulin. Karena disfungsi sel beta pankreas gitu. Ada juga yang kalau tipe 2 itu resistensi insulin. Jadi insulinnya ada tapi dia tidak bisa berfungsi dengan baik
gitu ya. Resistensi insulin ini menjadi dasar kenapa diabetes mellitus tipe 2 bisa timbul gitu. Jadi ya memang ada beberapa faktor yang nanti kita akan bahas ya. Oh, oke. Jadi memang kalau diabetes tipe 2 ini biasanya yang memang menyerang usia muda gitu ya. Ini karena tetap sih pankreasnya produksi insulin, tapi insulin tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin ciri-ciri. Nah, gini, kadang-kala tuh banyak penyakit ya dok ya, tidak hanya diabetes gitu. Orang-orang tuh kayak nggak notice bahwa mereka ada di satu penyakit tertentu. Karena entah karena nggak khas gejalanya, atau nyaru, atau bias gitu ya. Sehingga orang tahu-tahu udah stadium lanjut gitu ya, datang ke dokter gitu. Nah kalau untuk diabetes ini sendiri ada nggak sih kayak gejala, ciri yang khas yang mungkin akan dialami orang ini ketika kadar gula darahnya mulai naik. Sama halnya kayak orang ngomongin hipertensi gitu ya. Kayak aduh tiba-tiba tensiku naik gitu. Orang nggak ngerti gitu. Nah kalau kadar gula darah ini kayak lebih absurd lagi nggak sih dok? Orang kayak nggak bisa ngukur banget gitu atau gimana? Ya, jadi gejala diabetes kita ada yang namanya gejala klasik diabetes. Gejala klasik diabetes ini tapi nggak selalu ya, Mas Arden. Jadi nggak selalu muncul di orang yang diabetes. Gejala klasik diabetes itu banyak makan, jadi cepat lapar. Banyak makan, kemudian banyak kencing. Deteksinya paling gampang malam hari sih. Jadi kalau malam hari ada bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil, itu tanda kita harus curiga. Kemudian ada karena dia banyak kencing, dia cepat haus ya, banyak minum dan disertai penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Ya, jadi makannya biasa tapi ternyata berat badannya turun terus. Gitu. Keempat gejala ini itu kita sebutnya gejala klasik diabetes. Jadi kalau ada gejala empat ini sebaiknya memeriksakan kadar gula darah. Gitu. Ada juga gejala-gejala lain yang kecil-kecil nih, tapi kadang-kadang sering diabaikan. Misal kalau perempuan ada sering keputihan gitu, gampang infeksi ya, itu salah satu juga ada kecenderungan ke diabetes. Kalau laki-laki disfungsi ereksi. Ya, jadi gangguan ereksi, gangguan seksual itu juga bisa menandakan adanya diabetes atau awal dari diabetes, gitu. Gejala ini banyak, berasa lemas, kulitnya juga ada perubahan gitu. Jadi banyak sekali gejala-gejala diabetes ini. Karena tadi Mas Adin bilang penyakitnya sistemik ya, mother of the disease. Satu badan bisa mengalami komplikasi dari diabetes gitu. Oke. Dok, misal ini gejala dari yang klasik dulu ya. Maksudnya gini, orang kan jadi, waduh dok, saya tuh kalau malam suka pipis loh kalau pas lagi tidur. Maksudnya bukan ngompol ya, maksudnya bangun buat pipis gitu ya. Nah ini kan ada nggak sih dok pengaruhnya gini, antara orang yang tidur di kamar, let's say ya, berpendingin udara, kan dingin nih misal gitu ya. Oh jadi ada tendensi untuk buang pipis lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak pakai AC semisal. Itu pengaruh nggak sih? Maksudnya kayak antara orang yang tidur tidak di AC dan di AC tetap aja meskipun tidak di AC kalau dia ada riwayat diabetes menuju diabetes dia pasti akan sering pipis juga atau gimana? Iya, jadi tidak segitunya berpengaruh ya Mas Raden ya, suhu ya. Tapi gejala klasik ini ya empat-empatnya harus ada Mas Raden. Oh tidak boleh salah satu atau dua, Nggak boleh salah satu, salah dua, salah tiga, empat-empatnya harus ada gitu. Jadi nggak gampang ya, karena nggak semua orang nih yang kencing malamnya banyak, pipis malamnya banyak diabetes, enggak juga. Ada yang prostat, ada yang gangguan lain gitu. Jadi lagi-lagi harus gejala empat-empatnya ada dan periksa kadar gula darah, konsultasi ke dokter. Kirain saya kalau nggak empat-empatnya ya aman, ternyata ada risiko prostat dan sebagainya juga ya. Tetap harus diperiksakan ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar waspada diabetes di usia muda. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini,
Boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kristanto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Suci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, kalau di penyakit-penyakit yang lain ya, let's say kayak kanker gitu kan, itu ada kayak semacam ya stadium atau gradingnya lah seperti itu ya, stadium 1, 2 dan selanjutnya gitu. Nah kalau di diabetes itu ada nggak sih jenis, entah jenis atau tingkatan dari si diabetesnya, atau nggak ada jenisnya tergantung dari ya kadar gula darahnya semakin tinggi ya semakin buruk itu kondisinya, atau gimana tuh dok? Ya, jadi kalau diabetes klasifikasi yang ada itu berdasarkan penyebab ya, Mas Rian ya. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Ya, itu yang tadi insulinnya nggak bisa diproduksi sama tubuh. Ini biasanya pada usia muda, jadi anak-anak sampai remaja. Itu bawaan lahir atau gimana sih dok? Iya, jadi ada beberapa yang kurang beruntung ya, yang tidak bisa mensekresikan insulin pankreasnya. Kemudian yang kedua diabetes mellitus tipe 2. Ini yang biasanya terjadi pada usia yang lebih tua, tapi trennya udah mulai bergeser nih. Jadi usia-usia yang lebih muda itu juga udah mulai banyak yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Gitu. Yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Jadi hamil. Waktu hamil itu terjadi perubahan hormon sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat dalam kehamilan. Yang keempat itu diabetes mellitus yang tipe lain kita menyebutnya. Tipe lain ini banyak penyebabnya. Karena obat-obatan, karena penyakit eksokrin pankreas namanya. Bisa juga kelainan gen tunggal. Jadi ada 4 klasifikasi diabetes. Sedangkan kalau untuk grading keparahan sih saat ini belum ada gitu. Kita sering menyebutnya terkontrol atau tidak terkontrol. Oke. Dok, untuk yang gestasional tadi ya, itu juga saya jadi ingat nih. Orang yang mungkin hamil nih biasanya kan, ini tuh sebelum hamil si perempuan ini tuh let's say kayak masih di usia muda juga lah, produktif 20-an gitu ya, baru married terus newbie aja gitu. Kayak sebelum hamil tuh nggak ada riwayat gula darah tinggi, nggak ada riwayat diabetes sama sekali. Semuanya oke-oke aja gitu. Ternyata karena bawaan hamil itu gitu ya, terus gula darahnya tuh meningkat. Nah, yang jadi masalah adalah kadangkala itu tidak berhenti hanya setelah proses delivery, proses persalinan. Itu katanya bisa lanjut gitu. Itu betul nggak sih seperti itu? Iya, jadi memang dalam 6 bulan pasca melahirkan itu kita tes lagi tuh kalau waktu hamil gula darahnya tinggi. Kalau dia menetap tinggi berarti ya berlanjut menjadi diabetes mellitus gitu. Bukan diabetes mellitus gestasional aja. Karena harusnya dalam 6 bulan sudah kembali semua seperti biasa gitu. Oh, berarti ke tipe 2 ya? Ke tipe 2. Nah, sebenarnya itu tuh segini, jadi kan nggak seujuk-ujuk gitu. Langsung dia selama 6 bulan itu tiba-tiba gara-gara hamil terus diabetes langsung tipe 2. Berarti sebelum hamil itu sebenarnya dia ada bibit nggak sih atau kans untuk mengalami diabetes tipe 2 gitu? Ya mungkin ada ya Mas Adrian ya, udah mulai terjadi tadi resistensi insulin atau memang ada faktor resiko lain gitu terjadi diabetes gitu. Biasanya ada. Biasanya ada ya? Biasanya ada. Oke. Nah sekarang kalau ngomongin ini dok, tadi kan ada 4 jenis ya, diabetes tipe 1 kalau itu memang ada bawaan dan sebagainya. Diabetes tipe 2 yang sebenarnya lebih ke ya, pola hidup ya mungkin gitu, gestasional sama yang diabetes lain ya, itu beberapa faktor. Di masyarakat kita dok, ada yang nyebutnya diabetes kering dan basah. Nggak ngerti sih itu kayak, itu tuh standarnya biasanya orang bilangnya ketika si pasien diabetes ini, itu entah sengaja atau nggak sengaja atau apapun alasannya itu luka. Nah akhirnya tuh luka itu susah banget sembuh. Dan biasanya tuh rata-rata ya kalau saya temuin itu kayaknya biasanya di sekitar kaki gitu ya. Luka terus malah menyebar, akhirnya bengkak. Terus kayak membiru, merah, gelap gitu. Nah akhirnya orang pikirnya, wah ini diabetes basah nih. Kalau diabetes kering itu mungkin nggak ada luka dan lain sebagainya. Ada nggak sih istilah diabetes kering dan basah itu dok? Iya di dunia medis sebenarnya nggak ada. Nggak ada istilah diabetes basah dan kering. Tapi memang tadi benar yang Mas Adrian bilang ini istilah yang beredar di masyarakat ya. Dan terkait sama luka memang. Jadi kalau basah ya memang ada nanah, ada infeksi yang menyebabkan lukanya kelihatannya basah gitu. Sedangkan kalau kering itu ya lukanya kering gitu, nggak ada infeksi, nggak ada nanah gitu. Jadi lagi-lagi istilah awam ya, istilah masyarakat awam. Tapi sebenarnya ketika ada di lapangan di masyarakat kita itu kayak ini lukanya kering, ini lukanya basah, sama-sama pasien diabetes. Itu apa sih dok? Kan gini,
dalam pikiran kita adalah orang yang ada riwayat diabetes ketika luka itu katanya susah sembuhnya. Beda sama kalau untuk orang biasa luka ya jaringan parutnya akan normal lagi datang gitu. Tapi untuk orang diabetes itu memang sesusah itu jaringan parut itu muncul atau gimana sih dok sebenarnya? Iya, jadi ya untuk penyembuhan luka kita harus paham bahwa kita butuh aliran darah yang bagus. Ya. Kita butuh sel imun yang bagus biar nggak infeksi. Terus kita butuh jaringan yang bagus juga. Pada pasien diabetes itu apalagi yang udah lama ya Mas Aden ya, itu bisa menyebabkan cedera di pembuluh darah. Ya, cedera pembuluh darah, gangguan aliran darah ke tempat luka, terus sel-sel imunnya juga lebih lemah dibandingkan orang yang bukan diabetes. Jadi itu yang mempersulit penyembuhan luka pada pasien-pasien diabetes. Apalagi kadar gula yang tinggi itu juga akan menyebabkan penyembuhan luka lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kadar gulanya baik. Gitu. Jadi banyak faktor yang kenapa pasien diabetes lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti bisa dikatakan nggak sih dok kalau akhirnya diabetes ini itu bisa ya tadi ya karena ada pembuluh darah dan lain sebagainya itu bisa merembet kemana-mana dong. Dalam artian kayak organ-organ tubuh kita ya notabene mungkin di awal-awalnya dulu nggak ada masalah. Tapi gara-gara kadar gula yang tinggi gitu dan akhirnya divonis diabetes itu jadi bisa pengaruh juga ke organ-organ yang lain. Seberapa dahsyatnya sih diabetes ini bisa berpengaruh gitu? Jadi diabetes ini punya komplikasi. Kita nyebutnya ada komplikasi makrovaskular, jadi pembuluh darah besar. Itu ada pembuluh darah di otak ya, jadi stroke, kemudian di jantung, serangan jantung, sama penyakit arteri perifer, arteri tepi. Jadi di kaki, di tangan itu adalah 3 komplikasi pembuluh darah besar. Sedangkan ada yang namanya pembuluh darah kecil, mikrovaskular. Itu komplikasinya ada di mata, retinopati yang berujung bisa penurunan penglihatan, buta juga bisa, kehilangan penglihatan bisa. Kemudian pembuluh darah ginjal ya, kita sebutnya nefropati ya, itu akan menyebabkan kondisi penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik yang istilah awamnya gagal ginjal. Gitu. Ada juga neuropati, jadi syaraf yang diserang. Itu rasanya mulai dari kebas-kebas, rasa baal, ada yang pegel-pegel, sampai menyebabkan luka. Jadi kalau sampai neuropati, pasien diabetes, kakinya keinjek batu nggak sadar. Karena nggak berasa sakit gitu. Tiba-tiba ada muncul luka. Terus karena neuropati, tumpuan titik kaki berubah jadi kapalan. Kapalan ini kulitnya nebel ya, misalnya nebel, begitu kena luka gitu nggak berasa, begitu kena barang-barang yang tajam nggak berasa. Jadi itu komplikasi diabetes ya. Jadi bener nih kalau dibilang mother of the disease karena dia satu badan bisa mengalami perubahan dan komplikasi. Gitu. Astaga, mengerikan itu ya dok ya. Iya. Saya benar-benar bisa ngerasain bahwa lagi ketusuk paku atau keinjek beling gitu kayak aduh serem banget gitu ya. Meskipun ya tapi bukan berarti nggak kerasa terus kebal. Sistemnya sama seperti orang umum yang akhirnya nginjak paku ya misal berdarah dan lain sebagainya. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah kalau nggak sadar bisa jadi infeksi tuh orang karena nggak ngerasa bahwa kakinya sakit habis nginjek paku atau beling gitu ya. Itu yang jadi concernnya kita. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar diabetes di usia muda. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kristanto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital. Oke dok, tadi itu kalau ngomongin komplikasi ya tadi menyambung di segmen sebelumnya. Kalau terjadi makro, mikro, vaskular, sampai neuropati, retinopati, diabetik dan lain sebagainya itu kan jadi komplikasi yang sangat mengerikan ya. Karena orang pikirnya hanya sebatas gula darah aja yang meningkat tapi efeknya itu bisa sekujur badan gitu ya dok ya. Nah entah itu yang ke makro, mikro, terus ya neuropati dan lain sebagainya itu sebenarnya gini. Akan mengarah ke semisal ya retinopati diabetik itu untuk orang-orang pasien diabetes yang memang sebelum kadar gula darahnya naik ada masalah di matanya.
Atau untuk orang-orang yang mengalami neuropati gitu ya, itu berarti sebelum diabetes memang ada masalah sama sarafnya mereka, atau kayak sebelumnya nggak ada masalah mata, sebelumnya nggak ada masalah saraf, bisa aja menyerang situ atau gitu. Maksudnya kayak serandom itu atau gimana sih? Ya bisa dua-duanya ya Mas Raden ya. Kalau ada faktor pemberat sebelumnya ya tentu akan jadi lebih berat. Tapi bisa juga yang tadinya normal berangsur-angsur mengalami komplikasi gitu. Bisa juga pasien-pasien yang ada komorbid lain nih, darah tinggi, kolesterol tinggi. Itu terutama akan berpengaruh ke makro ya, tadi ya pembuluh darah yang besar ya, jantung, kepala sama pembuluh kaki gitu, arteri perifer. Itu juga pemberat tuh kalau ada komorbid lain, hipertensi, kolesterol, atau merokok gitu. Itu juga merupakan salah satu pemberat terjadinya, mempercepat terjadinya komplikasi diabetes. Saya jadi ingat tuh, dokter ngomong ngerokok itu dua sih, diabetes sama merokok. Itu sering banget kayaknya kalau pertanyaan ya. Oke, tapi gini dok, katakanlah seperti tema kita hari ini, diabetes di usia muda. Let's say kayak saraf atau mata. Yang kita pikir tuh kayak, kan masih muda, masih bagus tuh perkembangan dari si matanya. Maksudnya kayak bukan orang tua, emang secara umur sudah ada penurunan fungsi matanya sama persarafannya semisal. Tapi kan kalau usia-usia 20, 30 itu kan masih bagus-bagusnya, mata tuh masih kencang-kencangnya, saraf itu masih oke-okenya gitu. Tapi kenapa diabetes bisa menyerang juga di usia-usia muda, khususnya untuk kayak seperti mata, saraf dan lain sebagainya, dok? Bisa? Bisa, jadi di usia muda kenapa sekarang makin tinggi angka diabetes di usia muda, ya terutama karena gaya hidup ya. Kalau kita lihat gaya hidupnya sedentary. Sedentary itu ya kurang aktivitas fisik, gitu, kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, terus teknologi juga ikut mempengaruhi nih. Kemana-mana sekarang gampang transportasi online gitu, jadi orang malas jalan nih, dekat rumah aja mau belanja atau apa, pesan transportasi online gitu. Sedangkan kalau jalan kaki atau gimana kita bisa ikut aktivitas fisik lebih bagus. Terus pola makan ya, pola makan yang instan, tinggi lemak, tinggi gula, itu merupakan faktor resiko juga menyebabkan diabetes di usia muda. Makanya sedari kecil kita biasakan itu pola makan yang sehat gitu. Jadi hindari yang tadi junk food, tinggi lemak gitu, jadi harus dikurangin supaya diabetes usia mudanya berkurang. Apalagi menuju Indonesia Emas ya. 2045 kita harus dari sekarang nih start, kita harus bergerak. Oke, 2045 berarti masih ada 20 tahun lagi 20 tahunan lagi lah ya, 20 tahun lagi harusnya bisa lah, semoga ya dok. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Pak Rio. Dok, buat pria usia 30-an akhir, nggak mau ngasih tahu banget 30-an akhir berapa nih Pak Rio ya. Ya akhir berarti ya 37, 38, 39, 40 lah ya kali ya. Cara terbaik buat menghindari kadar gula darah naik apa aja sih dok? Sama kalau MCU tuh gula darah puasa maksimal di angka berapa? Terima kasih. Gimana tuh dok? Ya makasih pertanyaannya ya Mario ya. Jadi ya ini late 30s ya. Late 30s cara untuk menghindari ya tetap satu, pola makan yang baik. Pola makan yang baik. Jadi diet yang seimbang. Diukur berdasarkan berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik. Selain itu juga komposisinya harus bagus. Ya, berikutnya olahraga. Olahraga yang dianjurkan itu 30 menit sekali olahraga. 1 minggu anjurannya 5 kali. 5 kali 30 menit. 150 ya. Tapi 30 menit ini nggak termasuk pempanasan, pendinginan ya. 30 menit itu adalah core-nya. Dan tidak termasuk jajan ya kalau hari ini jogging keliling ya. Ya jadi 30 menit aktivitas fisik, 150 menit 1 minggu. Terus ya tadi menghindari rokok, alkohol, pengelolaan stres juga. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes. Terus kalau medical check up, cek darah, gula darah puasa, ya pertama puasanya mesti benar dulu. Puasanya kalau untuk gula itu 8 jam. 8 jam tanpa asupan kalori. Jadi ya air putih masih boleh karena kan 0 kalorinya. Kalau 126 dan ke atas kita udah masuk ke golongan diabetes mellitus. Berapa dok? 100? 126. Gula darah puasa. Gula darah puasa. 126 ke atas itu sudah masuk apa sih namanya diabetes gitu ya? Iya. Diabetes awal gitu ya? Iya. Oh di atas 126 ya? 126 dan ke atas. Jadi 126 juga. Masuk ya? Masuk.
125,9 belum ya dok ya? Belum. Belum. Oke 126 ke atas. Tapi gini dok, ini bagus tuh kalau masalah puasa tadi ya. Puasa 8 jam itu sebenarnya harus pas 8 jam atau kan ada orang kayak, dok karena besok pagi tuh saya mau MCU misal jam 7 gitu ya. Sementara tuh saya makan malam itu paling terakhir tuh jam 8 gitu. Itu kan kayak 11 jam dok gitu. Jadi kayak saya soalnya jam 9 udah harus tidur atau jam 10 dan saya nggak mungkin makan sebelum tidur kan gitu. Jadi kayak banyak perhitungan. Itu gimana? Maksudnya kayak efektif atau enggak sih atau gimana tuh? Iya, jadi sebaiknya ikut ya 8 jam karena kita terukur nih standarnya gitu untuk diabetes. Kalau puasa lebih panjang otomatis gula darah bisa lebih rendah gitu. Jadi pembacaannya tidak akurat gitu. Oh, oke sama kalau aktivitas berat itu boleh nggak sih sebelum MCU itu pengaruh ke kadar gula darahnya juga atau enggak? Kalau medical check up atau pemeriksaan lab disarankan aktivitas biasa. Jadi sehari-hari. Jadi kalau bisa menghindari modifikasi yang berat-berat ya. Jadi mentang-mentang besok mau cek darah terus kemudian olahraga, jor-joran, makanan diatur gitu. Disarankan seperti biasa. Biar hasilnya valid ya, tidak terkamuflage dengan kegiatan-kegiatan. Meskipun sebenarnya gula darah juga nggak hanya sejam 2 jam bahasanya, itu juga ada hubungannya sama pola hidup kita yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rio dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Dr. Kristanto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Seci Hospital, dan kita masih membahas seputar diabetes di usia muda. Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, semoga waktunya cukup ya dok ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Sepertinya terputus nih dok ya. Oke ya, sebenarnya terputus nih dengan penelpon kita. Nggak apa-apa, besok-besok dicoba lagi ya. Atau nanti DM Instagram kita bisa tanyakan ke dokter Kris ya. Oke dok, tapi kalau kita ngomongin seputar kayak diabetes di usia muda nih. Ya gimana ya, selama ini tuh selalu kita ngomong ada pertanyaan, sebenarnya diabetes tuh bisa sembuh gak dok? Karena kita masih usia muda nih gitu dok. Ya sampai saat ini kita tidak mengenal sembuh ya di diabetes. Sampai saat ini belum dikatakan sembuh, belum. Kita bisa bilang terkontrol ya, kadar gulanya mencapai target. Itu ada target-targetnya. HbA1c juga penting ya, 3 bulan kita periksakan, targetnya di bawah 7% untuk menderita diabetes. Tapi ada istilah nih yang dikenal, namanya diabetes reverse. Apa itu ya? dok? Reverse kan artinya balik ya. Jadi istilah ini adalah menggambarkan kondisi gula darah yang baik dalam waktu 3 bulan tanpa pengobatan obat diabetes. Jadi terkendali dengan makan, lifestyle, olahraga gitu. Kita mengenal istilah itu, diabetes reverse. Tapi kalau untuk sembuh sih sahabat ini belum ada. Gitu. Itu hanya berbatas sampai 3 bulan aja atau gimana sih dok? Bisa berlanjut. Jadi tetap 3 bulan, 6 bulan nanti cek lagi gitu. Ya, bisa lepas dari obat tapi dengan gaya hidup yang baik tentu. Sangat-sangat terkontrol yang beberapa J-nya itu ya, jamnya, jumlahnya, jenisnya itu ya. Itu perlu kayak pengawasan dokter atau kayak disiplin sendiri aja lah, mandiri gitu atau gimana, kan banyak yang cheatingnya juga takutnya dok. Jadi untuk awal-awal ya sebaiknya sih berkonsultasi ya dengan profesional nih, ke dokter penyakit dalam, dokter gizi, kalau perlu dokter juga untuk olahraga. Ya kedokteran olahraga untuk menentukan jenis aktivitas, menentukan porsi makan, apa yang boleh, apa yang enggak. Jadi awal-awal sih berkonsultasi. Terus kemudian nanti kelamaan kalau menjadi habit ya bisa dilakukan mandiri ya. Ya yang penting self disiplin sih. Kalau cheating ya sesekali mungkin ya boleh ya gitu. Karena jangan sampai depresi juga gitu karena saking ngerem makannya jadi nggak punya kemauan buat makan di luar, jangan sampai depresi. Tetap kualitas hidup juga penting. Nah itu ya, karena tadi salah satu faktornya juga stres manajemennya ya dok ya, kalau ngomongin diabetes itu sendiri. Tapi gini dok, ketika ada orang di usia muda dengan
kondisi diabetes atau gula darah yang tinggi, itu sedikit banyak pasti pengaruh nggak sih? Maksudnya kayak kalau kayak misal kinerjanya ketika di kantor, kemudian bagaimana dengan kepuasan dirinya dia juga, karena kan sedikit banyak pasti ada rasa insecure-nya juga dok, kayak aku di usia muda tapi udah gula darah tinggi, itu pasti ada pengaruh nggak sih dok? Iya, semakin dini seseorang terkena diabetes, otomatis resiko komplikasinya akan lebih tinggi. Karena ya lifespan-nya kan lebih panjang ya. Ya, hidupnya masih panjang nih gitu, jadi akan menyebabkan komplikasi yang lebih banyak. Untuk kualitas hidup, diabetes berhubungan dengan gangguan kognitif, Mas Raden. Jadi pola berpikirnya akan mengalami penurunan ya. Gitu. Berkaitan juga sama tadi kondisi psikis, depresi pada diabetes itu ada gitu. Jadi berpengaruh juga ke self esteem seseorang gitu. Jadi kita harus waspada nih ya. Gimana pun mencegah lebih bagus dibandingkan mengobati gitu kalau untuk usia muda. Dok, ini pertanyaan yang sangat personal ya dok ya. Enggak, ini sebagai apa ya, membuka cakrawala kita bahwasanya di luar sana ada kasus seperti ini. Pernah nggak sih nemuin usia paling muda ketika ngomongin diabetes di usia muda dok? Kalau tipe 1 kita nggak ngomongin tipe 1 ya, tipe 1 muda belum. Iya, muda itu. Darah 10 tahun ke bawah juga bisa. Kalau diabetes tipe 2 umur 20-an ya, 20-an itu udah mulai muncul nih pasien-pasien usia 20-an terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2. 20-an itu kan berarti kan diabetes nggak setahun 2 tahun ya dok ya, itu proses yang panjang. Berarti apakah indikasi bahwa ini dimulai dari mereka anak-anak remaja gitu? Ya jadi udah mulai terjadi resistensi insulin sejak waktu usia lebih muda lagi gitu ya. Jadi ya akhirnya muncul deh diabetes tipe 2. Jadi lagi-lagi sih Mas Raden buat masyarakat di rumah, pemirsa di rumah, kalau bisa yang punya anak kecil, punya remaja, kita mulai dari dini untuk mencegah supaya nggak diabetes gitu. Itu ya, maksudnya pola makan anak ya sekarang ya harus bijak-bijak karena sekarang tuh makanan beragam ya dok ya, gitu ya. Gampang ya. Gampang banget dan tidak melulu masalah yang manis-manis pemirsa ya dok ya. Tidak hanya yang manis-manis tapi juga harus dilihat nih kandungan karbohidratnya dan lain sebagainya, itu juga penting untuk dinilai. Nah ini jadi tugas bersama antara orang tua, guru di sekolah juga mungkin ya, sehingga nanti ketika anak tumbuh jadi remaja, dewasa, ini mereka bisa dapat bekal yang baik untuk kesehatan mereka dan tidak mengalami diabetes di usia muda maupun di usia tua. Terima kasih dokter. Sama-sama. Chris, sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Terima kasih dok. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Jadi nanti kalau ada keluhan apa-apa seputar gula darah langsung ketemu dokter Chris di Suci Hospital ya. Terima kasih dok, sehat selalu. Terima kasih, ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Chris. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Madlia pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga makan Anda, jaga pola hidup Anda supaya sehat dan nggak mengalami diabetes di usia muda. Di usia muda kita harus bahagia, di usia tua juga kita tetap harus sehat dan bahagia. Sampai jumpa.